Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarifah Fatania. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peradaban Islam, khususnya dinasti Umayyah di Cordoba. Pada tahun 750 Masehi, Bani Abbasiyah meraih tampuk kekuasaan dengan ditandai pembantaian massal terhadap anggota keluarga Umayyah. Meski demikian, ada segelintir orang yang luput dari pembantaian tersebut. Salah satunya adalah Abdul Ar-Rahman ibnu Muawiyah, cucu Hisham, Khalifah 10 Damaskus. Tatkala bersusah payah ke selatan, Abdul Ar-Rahman dibawa ke Palestina oleh budaknya yang telah ia merdekakan, yakni Badar yang setia dan cekatan. Di Afrika Utara, ia luput dari pembunuhan oleh gubernur setempat, bernama Yusuf Al-Fihri. Setelah itu, ia mengutus Badar menyeberangi selat untuk berunding dengan sejumlah divisi Suriah dari Damaskus dan Kinasrin yang bermukim di Elvira dan Jain. Banyak di antara para pemimpinnya, orang-orang yang dilindungi penguasa Umayyah, menyambut kesempatan untuk bersatu di wilayah kepemimpinan Abdul Ar-Rahman. Tak hanya itu, orang Suriah pun berhasil merangkul Yamaniyah ke pihak mereka, bukan karena mencintai Abdul Ar-Rahman, melainkan karena mereka membenci gubernur, Yusuf. Akhirnya, sebuah kapal dikirim untuk mengangkut sang pemimpin baru ini. Kota-kota di selatan, satu demi satu membuka gerbangnya, dan menyerah tanpa perlawanan. Arkidona, 4 divisi Yordan, telah memantapkan posisi. Provinsi Sidona, yang di dalamnya divisi Palestina telah bermukim. Seville, tempat hunian orang Arab dari Hims, semua menyambut Abdul Ar-Rahman dengan tangan terbuka. Tatkala Abdul Ar-Rahman dan para pengikutnya berangkat ke Cordoba, Yusuf bergerak menuju Seville. Dan pada 14 Mei 756, dua bala tentara yang terlibat dalam pertempuran berhadapan di tepi sungai Guadalquivir. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Yusuf beserta jenderal-jenderal utamanya melarikan diri. Setelah kemenangan itu, fungsi dan kedudukan Cordoba tidak dikurangi dan tidak berubah sampai tahun 764. Sepanjang kekuasaannya, Abdul Ar-Rahman mesti menghadapi sejumlah pemberontakan yang berturut-turut dilakukan oleh kelompok Yamaniyah dan Syiah yang diprovokasi oleh agen Abbasiyah. Setelah berhasil menciptakan ketentraman karena beberapa pemberontakan, untuk sementara waktu, Abdul Ar-Rahman memusatkan energi dan perhatiannya pada pengembangan seni dan peradaban. 2 tahun sebelum kematiannya, pada 788, Abdul Ar-Rahman membangun kembali Masjid Cordoba. Setelah disempurnakan dan diperluas oleh penerusnya, Masjid Cordoba segera menjadi Ka'bah Islam di barat. Sepeninggal Abdul Ar-Rahman I pada tahun 788, ia digantikan oleh Hisham I. Selama periode kekuasaan Hisham I, Amir yang soleh lagi terpelajar ini tidak ada pemicu kekacauan atau kerusuhan. Tetapi pada masa penerusnya, yaitu Al-Hakam I, di bawah kepemimpinan Amir ini situasinya berubah drastis. Beberapa tahun setelah pembunuhan Farid pada periode Al-Hakam I yang terjadi di kota Toledo, kota tersebut berangsur-angsur tenang. Tetapi kota-kota lain seperti Merida tetap berada dalam pemberontakan sampai pemerintahan Abdul Ar-Rahman II, seorang pekerja energik dari dinasti Umayyah Spanyol serta penguasa yang melindungi dan mendukung perkembangan musik dan astronomi. Satu peristiwa penting pada periode Abdul Ar-Rahman II adalah hukuman mati pada bulan Ramadan tahun 850 yang dijatuhkan kepada seorang pendeta Cordoba bernama Prefectus karena menghina Muhammad dan mencerca Islam. Dipimpin oleh uskup Cordoba, khalayak segera menyatakan Prefectus sebagai seorang santo. Sebelum dipenggal, ia pernah meramalkan bahwa tak lama lagi Nasar, sang kasim pengurus kerajaan yang berwenang mengatur jalannya eksekusi, akan mati. Tidak lama setelah Prefectus, seorang pendeta bernama Isaac menghadap ke Qadi di Cordoba dengan dalih ingin masuk Islam, tetapi kemudian menistakan Muhammad dan mencacinya. Seperti Prefectus, ia juga dipenggal dan langsung menjadi santo Kristen. Sejak peristiwa itu, orang Kristen berlomba-lomba menjadi martir. Para uskup dengan ragu-ragu membentuk sebuah dewan yang menentang gerakan pro-eulogius, dan selanjutnya melarang umat Kristen agar tidak menghasratkan kematian suci ini. Hasrat besar kalangan Kristen untuk mengorbankan diri tidak surut hingga Eulogius sendiri dihukum mati pada tahun 859, menyusul berikutnya uskup Cordoba, hingga eksekusi sampai pada pemerintahan Muhammad I, yang telah menetapkan satu kebijakan yang represif dan keras.
Pemberontakan yang paling keras pada periode ini adalah Umar ibnu Hafsun. Umar adalah seorang muslim keturunan bangsawan Gotik Barat. Ia memulai karirnya kira-kira pada tahun 880 sebagai seorang organisator kawanan perampok di sebuah istana kuno di Gunung Bobastro. Pemberontakan ini menguras tenaga tiga amir, Muhammad, Al-Munzir, dan Abdullah. Ketika Abdul Ar-Rahman menggantikan cucu Abdullah pada tahun 920, ia baru berusia 23 tahun. Pada saat ia naik tahta, negara muslim yang luas itu sebelumnya dipimpin oleh orang yang menyandang nama depan serupa dengan namanya. Namun, wilayahnya telah berkurang banyak. Yang tersisa hanya kota Cordoba dan sekitarnya. Meski demikian, Amir muda itu berhasil membuktikan diri sebagai pahlawan pada zamannya. Pelan tapi pasti, Abdul Ar-Rahman merebut kembali provinsi-provinsi yang hilang, satu demi satu, dengan kekuatannya yang khas yang ia perlihatkan selama periode kekuasaannya. Di masa itu, musuh-musuh eksternal mengancam kekuasaan sang Amir. Musuh yang paling berbahaya adalah dinasti Fatimiyah di selatan dan Raja-Raja Leon Kristen di utara. Dan pada tahun 920, Abdul Ar-Rahman turun langsung ke medan pertempuran, meruntuhkan San Esteban, dan menghancurkan sejumlah benteng lainnya di tanah sengketa antara Kristen dan Islam. Di lembah alang-alang, Abdul Ar-Rahman berhadapan dengan pasukan gabungan Ordono II dan Sancho yang Agung dari Navarre, dan berhasil mengalahkan keduanya. Setelah menyerbu daerah-daerah di Navarre, sejumlah daerah Kristen di sekitarnya, Abdul Ar-Rahman pulang ke ibu kota dengan kemenangan. Selama periode Abdul Ar-Rahman III, Cordoba menjadi kota paling berbudaya di Eropa, bersama Konstantinopel dan Baghdad menjadi satu dari 3 pusat kebudayaan dunia. Tetapi keagungan Cordoba sejati pada periode ini terletak dalam bidang keilmuan. Al-Hakam II sendiri adalah seorang sarjana dan mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Universitas Cordoba yang didirikan di Masjid Utama oleh Al-Rahman III berkembang dan meraih keunggulan di antara lembaga-lembaga pendidikan di dunia. Ia mendahului Al-Azhar di Kairo dan Nizamiyah di Baghdad. Al-Hakam digantikan oleh putranya yang bernama Hisham Al-Mu'ayyad, bocah berusia 12 tahun. Ibu Hisham mempunyai seorang anak didik bernama Muhammad ibnu Abi Amir, yang memulai hidupnya secara sederhana sebagai penulis surat profesional, tetapi akhirnya menjadi penguasa kerajaan yang sesungguhnya. Di bawah patrona sang ratu, Muhammad muda naik dari satu jabatan ke jabatan lain di istana, dan menyingkirkan atau memanipulasi cerdik atasannya. Ia mendaki kekuasaan hingga menjadi kepala pengurus kerajaan, hajib dan wazir. Sejumlah kemenangan yang ia raih membuatnya menyandang gelar kehormatan Al-Mansur bi Allah pada tahun 981. Keinginan Al-Mansur untuk mati di medan tempur terlaksana pada tahun 1002. Ketika ia kembali dari sebuah peperangan melawan Kastil, target kelima dari daftar ekspedisinya. Kekhalifahan Umayyah mulai mengalami kemunduran setelah kematian pejabat berbakat Al-Hajib Al-Mansur tahun 1002, terutama di kawasan utara dengan jatuhnya Granada pada tahun 1492. Sisa-sisa terakhir kekuasaan Muslim lenyap selamanya dari semenanjung ini.